Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian dan ketentraman bagi semua makhluk dimanapun kita berada. Segala puji hanya milik Allah yang telah meminjamkan daya kehidupan kepada kita semua, sehingga kita masih tetap bisa meneruskan proses belajar di ruang kehidupan yang luar biasa ini dengan berbagai macam kurikulum yang harus kita tempuh, sehingga puncaknya kehidupan adalah kita bisa kembali kepadanya. Dengan demikian, mari kita sampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya untuk Allah Rabbul Alamin, Sang Pemilik Kehidupan, dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para sahabatku yang budiman, kita akan memasuki episode Ada Apa Dengan Diriku, sub episode Keluh Kesahku. Dan kita akan memasuki bagian yang pertama. Oleh karenanya, mari kita mohon kekuatan, kesabaran kepada Dia, Sang Pemilik Kehidupan. Semoga kita bisa menangkap seluruh pesan-pesan yang disampaikan oleh-Nya untuk kita. Oleh karena itu, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali bagian pertama dari subjudul Keluh Kesahku. Subjudul ini sebetulnya diilhami dan diinspirasi dari Quran surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70, dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Lengkapnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Iza masahu syarru jazua. Wa idza masahul khairu manu'a. Illal musallin allazina hum ala salatihim daimun. Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu punya sifat keluh kesah. Dan memang kalau kita perhatikan, bagi manusia yang berkesadaran rendah, hujan dikomentari negatif, panas dikomentari negatif, dapat gaji tidak bahagia, malah berpikir tidak cukup. Tidak ada yang positif, karena memang
ciri manusia yang berkesadaran rendah itu selalu berkeluh kesah. Rasa syukurnya sangat minimalis. Terhadap ayat ini saya teringat ada satu cerita. Seorang ibu punya anak dua. Anak yang paling besar kerjanya jualan payung. Anak yang paling kecil kerjanya jualan es. Ketika panas, dia mengeluhkan anak yang paling besar, aduh, payungnya pasti nggak laku. Dan ketika hujan, dia mengeluhkan anak yang kecil, aduh, pasti jualan esnya nggak laku. Jadi terus berfokus pada hal yang negatif. Padahal tinggal dirubah sedikit saja. Ketika panas, kalau dia positif, alhamdulillah, anak saya yang jualan es pasti laku. Dan semoga jualan esnya itu karena laku bisa membantu anak saya yang jualan payung. Ketika hujan datang, kemudian dia berpikir, alhamdulillah, semoga anak saya yang jualan payung, payungnya laku. Sehingga bisa membantu anak saya yang jualan es. Kan sebetulnya tinggal di switch saja pikiran ini. Mau dikeluhkan atau mau tidak. Mau berfokus pada yang positif atau negatif, terserah pikiran kita. Itulah berulang kali saya mengatakan bahwa fokus kita mau kemana ya terserah kita. Karena kitalah sesungguhnya pengendali dari pikiran dan perasaan kita sendiri. Mau diarahkan kepada yang positif, bisa. Mau diarahkan pada yang negatif, bisa. Diarahkan pada yang negatif, berarti kita sedang memproduksi frekuensi dan energi yang negatif. Otomatis kita sedang mentransmisikan frekuensi itu ke semesta. Dan berlakulah hukum tarik-menarik. Lalu yang negatif akan menarik yang negatif. Karena sudah jelas, like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Ketika pikiran kita dan perasaan kita positif, ya, kita juga sedang memancarkan frekuensi dan energi yang positif. Dan otomatis kita mentransmisikan gelombang elektromagnetik yang positif kepada semesta. Maka kita akan menjadi medan magnet yang kuat untuk menarik yang positif. Disitulah sesungguhnya Allah itu berdiam diri. Allah itu bergantung sangkaan kita. Allah itu hanya menunggu dan merespon apa yang kita pancarkan dari diri kita. Dan Allah itu hanya mengajarkan kepada kita, kalau kamu memancarkan yang negatif, ini loh hasilnya. Kalau kamu memancarkan yang positif, ini loh hasilnya. Jadi negatif dan positif itu sesungguhnya bukan didatangkan oleh Allah. Itu hasil undangan kita sendiri. Dan Allah itu hanya merespon apa yang kita pancarkan kepadanya. Sesederhana itu sebetulnya hidup. Saya juga heran. Kenapa ya? Banyak sekali orang yang tidak belajar. Sudah jelas dalam kehidupannya begitu banyak yang datang yang negatif. Dan itu sesungguhnya adalah hasil tarikan pikiran dan perasaannya sendiri. Tetapi tidak mau mengubah pikiran dan perasaannya untuk berfokus pada yang positif. Jadi sangat masuk akal. Kalau di Quran itu Allah mengatakan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu punya sifat berkeluh kesah. Ada satu cerita bagus lagi, dan cerita ini sangat menginspirasi. Dalam sebuah acara ulang tahun pernikahan, seorang ibu ditanya sama seseorang, ibu begitu bahagia, saya lihat dari pancaran wajah ibu. Berarti ibu punya suami yang luar biasa ya? Iya, memang. Boleh nggak ibu saya bertanya, banyakan mana kelebihannya, negatif atau positif dari suami ibu?
Lalu seorang ibu itu berkata, kalau saya umpamakan, keburukan suami saya itu seperti sejumlah bintang yang ada di langit. Sedangkan kebaikannya itu ya ibarat matahari. Kan sebetulnya matahari bintang juga. Jadi si ibu itu sedang mengatakan bahwa keburukan suaminya itu ibarat sejumlah bintang yang di langit. Sedangkan kebaikannya itu ya berarti hanya satu bintang, yaitu matahari. Dan dia melanjutkan, coba perhatikan. Ketika matahari terbit, maka semua bintang tidak lagi kelihatan. Jadi begitu kita berfokus pada satu matahari yang sedang bersinar, maka semua bintang itu tidak kelihatan lagi. Karena bintang itu baru kelihatan semuanya kalau tidak ada matahari itu. Jadi ibu itu sedang mengatakan kepada orang yang bertanya bahwa kalau kita berfokus pada kebaikan, walaupun cuma satu, maka semua keburukannya akan hilang. Kalau kita berfokus pada banyak keburukan, apalagi kebaikannya cuma satu, otomatis yang ada di pikiran kita adalah keburukan itu. Jadi sebetulnya yang memfokuskan kita kepada kebaikan, pada keburukan, sebetulnya kita sendiri. Nah, di episode keluh kesahku ini, saya akan menjabarkan lebih detail menggunakan ayat-ayat kitab suci sebagai referensi, dan mohon bersabar untuk mengikuti tahap demi tahap karena ini sangat penting. Lalu hasil akhirnya semoga kita bisa menyadari bahwa sesungguhnya keluh kesah kita itu hanya akan menghasilkan buah negatif yang akan datang kepada kita lebih banyak lagi. Jadi Quran surat Al-Ma'arij ini bercerita tentang keluh kesah itu. Jadi di ayat yang ke-19 Allah menyatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu punya sifat keluh kesah. Jadi orang yang negatif apa saja dikeluhkan, apa saja dikomentari. Jadi mulutnya itu tidak pernah bisa diam dari komentar. Apa saja dikomentari. Bahkan lebih banyak berkomentar keluar. Dan dia jarang sekali bisa berkomentar ke dalam dirinya sendiri. Semoga setelah kajian ini, ya kebiasaan kita berkeluh kesah itu bisa dikurangi setidak-tidaknya. Ya, kalau kita belum bisa menolkan semuanya. Karena keluh kesah itu sesungguhnya adalah doa. Keluh kesah itu adalah doa yang sebenarnya. Makin kita berkeluh kesah, berarti kita makin membiarkan diri kita liar. Pikiran kita liar. Dan kesadaran kita akan semakin kehilangan energinya. Apa yang dikeluhkan oleh manusia? Kan sebetulnya dua. Iza masahu syarru jazu'a. Apabila ia ditimpa kesusahan, maka dia menolak. Ya, wa iza masahul khairu manu'a. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, dia menjadi lupa dan sombong. Ini yang sering saya sebut ya, menendang dan mencengkram. Terhadap segala sesuatu yang tidak diinginkan datang, maka dia akan menendang jauh-jauh. Terhadap segala sesuatu yang diinginkan datang, maka dia akan mencengkram luar biasa. Jadi terhadap yang tidak diinginkan dia menendang jauh-jauh, terhadap yang diinginkan dia akan mencengkram luar biasa. Ini ayat menurut saya sangat luar biasa. Ayat ini mengandung kecerdasan yang melampaui pikiran biasa. Demikianlah memang kitab suci itu berlapis-lapis isinya. Makanya kalau ada orang yang mengklaim seakan-akan dia sudah mengerti keseluruhan isi kitab suci, sebenarnya dia belum mengerti apa-apa. Karena sesungguhnya isi kandungan kitab suci itu seperti bawang. Bawang itu kalau dibuka lapisan pertama akan ketemu lapisan kedua. Disingkirkan lapisan kedua akan ketemu lapisan ketiga. Dan terus berlapis-lapis. Yang puncaknya adalah cuman kekosongan saja. Dan ketika kita sudah membuka semua lapisan, yang tersisa cuma kekosongan.
Dan ketika kita sudah sampai pada kekosongan, coba perhatikan, ibu-ibu yang mengupas bawang di dapur, puncak akhir dari mengupas bawang itu adalah air mata yang keluar. Makanya ketika kita mendalami isi kitab kandungan, kitab suci, lapis demi lapis kita pahami, sampai pada suatu saat kita tidak akan sanggup lagi untuk membuka lapisan berikutnya. Yang ada cuman hangat-hangat air mata. Disitulah kita akan menyatakan bahwa sesungguhnya kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Dan kita pun akan setuju pada diri kita bahwa kita sesungguhnya bukan siapa-siapa. Tetapi ayat ini memberikan pengecualian. Di ayat yang ke-22 Allah mengatakan illal musallin. Jadi sesungguhnya manusia itu punya sifat keluh kesah. Apabila dia ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan, maka dia akan menolak. Apabila dia ditimpa sesuatu yang dia inginkan, dia akan mencengkeram. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Jadi ternyata sholat itu luar biasa ya. Jadi menurut ayat ini, sholat ini ya ternyata bukan sekedar mencegah perbuatan keji dan munkar. Tetapi sholat pun sebenarnya bisa mengantarkan manusia untuk membebaskan diri dari sifat keluh kesah. Kan timbul pertanyaan pada diri kita, loh kan saya sudah sholat, tapi kenapa kok sholat saya tidak bisa membebaskan segala sifat keluh kesah saya? Saya rajin sholat, tetapi saya masih menendang dan mencengkram. Terhadap segala hal yang tidak saya inginkan, saya menendang jauh-jauh. Terhadap segala hal yang saya inginkan, saya mencengkram luar biasa. Kenapa ya? Ada apa dengan diriku? Ada apa dengan diri saya? Kok saya sudah sholat, tetapi keadaan saya masih seperti itu. Nah, ini ada lanjutannya para sahabat. Di ayat yang ke-23 ternyata syaratnya allazina hum ala sholatihim daimun. Yaitu orang-orang yang sholatnya doim. Sholatnya terus menerus. Sholatnya sudah tidak dibatasi lagi oleh waktu. Jadi sholatnya bukan 5 waktu lagi. Tapi sholatnya adalah di setiap hembusan nafas. Nah, bagaimana sholat itu bisa terjadi di setiap hembusan nafas? Harus kembali lagi kepada perintah sholat. Jadi dalam Al-Quran surat Toha ayat yang ke-14, Allah menyatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Dan kita ini dikatakan telah menyembah Allah apabila kita sudah bisa mendirikan sholat. Dan mendirikan sholat berarti li zikri. Kita bisa mengingat dia sepanjang kita sholat. Jadi pantas kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142, ternyata orang munafik itu adalah orang yang sholat. Yang sholat saja bisa berkategori munafik, apalagi yang tidak sholat, tidak usah dibicarakan lagi. Jadi dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142, Allah menyatakan, innal munafiqina yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang munafik itu kerjaannya adalah menipu Allah. Jadi menipu itu seperti menghadap tetapi tidak. Istilah bahasa Sunda itu beungeut nyang hareup ati mungkir. Jadi betul wajah lahirnya menghadap ke kiblat. Tetapi wajah batinnya tidak bisa menghadap kepada Allah. Makanya kiblat itu ada 2, kiblatain. Jadi kiblat itu ada 2, satu kiblat jasmani, satu kiblat ruhani. Secara jasmaniah sudah menghadap ke kiblat yang jasmani. Tetapi secara ruhaniah, batin kita tidak bisa menghadapkan wajah batin kita kepada dia yang dibalik Baitullah itu. Itu sebabnya kan kita diingatkan oleh doa iftitah. Ini wajahtu wajhiyalilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi harusnya ya wajah batin kita itu
dihadapkan kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Makanya di Quran surat Al-Baqarah ada satu ayat, menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat itu bukan suatu kebajikan. Karena kebajikan itu banyak sekali diceritakan di situ. Ya, salah satunya adalah kita bisa memberi kepada orang lain apa yang kita cintai. Salah satunya, tentu saja di ayat itu banyak sekali indikator kebaikan. Jadi ternyata menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat bukan suatu kebaikan. Karena kebaikan itu ternyata seperti yang digambarkan di Al-Quran surat Al-Baqarah itu, ternyata yang namanya kebaikan itu justru implementasi dari segala hal yang dilakukan secara ritual. Jadi para sahabatku yang budiman, kita ini telah dikatakan menyembah Allah apabila kita sudah bisa mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Dan mendirikan sholat itu ya syaratnya adalah aqimis sholata li zikri. Jadi dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi ternyata sholat itu adalah mengingatnya. Nah, pertanyaan yang paling sederhana yang pernah saya alami dalam kehidupan saya. Ya, saya lagi sholat saja tidak bisa ingat kepada Allah. Apalagi ketika saya tidak sedang sholat. Lagi sholat saja saya tidak bisa ingat kepada Allah. Apalagi ketika di luar sholat. Sedangkan ya syarat untuk membebaskan keluh kesah dalam Quran surat Al-Ma'arij, ya Allah mengatakan ya tidak ada keluh kesah bagi orang-orang yang sholat. Yaitu orang yang sholatnya adalah allazinahum ala sholatihim daimun. Yaitu orang-orang yang sholatnya daim, sholatnya kekal, sholatnya terus menerus, sholatnya tidak dibatasi lagi oleh waktu. Kan pertanyaan timbul pada diri kita, ya sholat yang dibatasi oleh waktu saja, ya 5 menit dalam sekali sholat, ya kita tidak bisa mengingatnya. Apalagi ya di luar itu yang jumlah waktunya lebih banyak, kita tidak bisa mengingatnya. Nah ternyata menurut Al-Quran bukan sekedar sholat, tapi sholatnya harus terus menerus. Artinya aqimis sholat li zikrinya terus menerus. Jadi mengingat dia secara terus menerus. Dan saya berulang kali mengatakan tidak mungkin kita bisa mengingatnya kalau kita tidak bisa mengenalnya. Jadi sekali lagi tanpa bosan-bosan saya menyampaikan hadis Nabi yang mengatakan awaludin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama mengenal Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad tidak sholat dulu, tapi Nabi Muhammad Isra Mi'raj dulu. Setelah Isra Mi'raj baru beliau melaksanakan sholat. Artinya sholat itu akan tercapai aqimis sholat li zikri kalau kita sudah mengenal siapa yang kita sembah. Dan banyak sekali yang menyepelekan ini. Padahal ini adalah logika sederhana, tetapi memang pencariannya tidak sesederhana yang dilogikakan. Dan kita harus melakukan pencarian ini. Saya percaya siapapun yang mencari pasti akan mendapat. Dan siapapun yang mengetuk pintu, maka pintu pasti akan terbuka. Ini adalah syarat untuk bisa membebaskan sifat keluh kesah. Karena sepanjang kita masih berkeluh kesah, sepanjang kita yang menendang yang kita tidak suka, sepanjang kita mencengkram yang kita suka, maka kita akan terus-menerus berada pada fluktuasi gelombang kehidupan. Dan itu akan membuat kita terseret-seret. Sehingga ya kita itu seperti diombang-ambing oleh gelombang di lautan. Kadang di puncak, kadang-kadang di dasar, kadang di puncak, kadang di dasar. Kita dilempar-lempar oleh gelombang lautan sehingga kita tidak pernah bisa berada di titik tengah. Karena untuk mencapai ketenangan batin itu, kita harus berada di titik tengah. Jadi para sahabat, ini adalah prolog dari saya. Saya buka ya part yang pertama dari keluh kesahku ini. Karena judulnya juga keluh kesahku, diambil dari Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Saya tegaskan sekali lagi. Jadi manusia itu pada umumnya adalah punya sifat keluh kesah. Apabila dia ditimpa sesuatu yang tidak dia inginkan, maka dia akan menendang habis-habisan. Apabila dia mendapatkan yang diinginkan, dia akan sombong, dia akan melekat, dan dia tidak mau melepaskan dari apa yang dia inginkan itu. Ya. Kemudian Allah mengatakan,
Kecuali, ini ada pengecualian. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Tapi ternyata syaratnya tidak sekedar sholat. Ya, Allah mengatakan syarat berikutnya di ayat yang ke-23, allazina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang yang sholatnya terus menerus. Saya pernah berada pada situasi yang bingung, ya, dalam pencarian saya. Bagaimana caranya ya saya bisa sholat terus menerus, sedangkan sholat yang 5 menit saja saya tidak bisa mengingatnya. Bahkan di Quran surat An-Nisa yang saya sampaikan tadi itu, ya, innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Ya, wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wala yazkurunallaha illa qalila. Jadi orang munafik itu cirinya ada 3. Yang pertama, sholatnya malas. Yang kedua, sholatnya ria. Dan yang ketiga, ingat Allahnya cuma sedikit dalam sholatnya. Jadi ingat Allahnya sedikit saja disebut munafik. Apalagi kalau kita tidak bisa mengingatnya sepanjang sholat. Boro-boro mengingat di luar sholat. Boro-boro terus menerus di luar sholat mengingatnya. Ketika sholat saja, yang durasi waktunya hanya sedikit, kita tidak berhasil mengingatnya. Sebetulnya, supaya kita tidak sombong, maka satu-satunya cara adalah kita harus jujur pada diri kita sendiri. Sepanjang kita tidak bisa jujur pada diri sendiri, maka kita tidak akan kebagian rezeki untuk mendapatkan sholat yang enak, sholat yang nikmat, sholat yang betul-betul bisa merasakan kehadirannya. Makanya saya berusaha membagikan ilmu ini kepada orang-orang yang mau. Ya, sebagian kecil ternyata orang-orang yang sudah mendapatkan. Bagaimana caranya untuk mencicipi sholat yang ada rasanya, mencicipi sholat yang ada nikmatnya, mencicipi sholat yang merasakan kehadirannya. Maka sajadah kita hanya penuh dengan air mata. Dan saya mendapati mereka-mereka yang sudah mendapatkan ini, mereka mendapatkan kenikmatan, baru percaya kalau Nabi Muhammad itu kakinya sampai bengkak ketika sholat. Karena apa? Sedemikian tak terasa. Semua tubuh fisik kita dilampaui. Kita memasuki tubuh batin kita. Selanjutnya tubuh batin kita dilampaui, memasuki tubuh semesta. Lalu terjadilah kemanunggalan. Disitulah kita akan merasakan kehadirannya. Sehingga sholat itu adalah meditasi agung yang sangat luar biasa. Pantas kalau sholat itu bukan sekedar bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, tetapi sholat itu juga bisa membebaskan diri kita dari dualitas. Membebaskan diri kita dari keluh kesah. Membebaskan diri kita dari suka dan tidak suka. Membebaskan diri kita dari benar salah. Membebaskan diri kita dari segala dualitas kehidupan yang mengombang-ambing pikiran kita. Kadang bahagia sekali, kadang sedih sekali. Seperti itulah kebanyakan manusia. Jadi Quran surat Al-Ma'arij ini memberikan pengecualian. Kecuali orang-orang yang sholat. Tapi sholat saja tidak cukup. Karena sholatnya harus daimun. Sholatnya harus terus menerus. Ini adalah bagian yang pertama. Sehingga kata keluh kesah yang saya gunakan sebagai judul di part yang pertama ini sesungguhnya berasal dari Al-Quran surat Al-Ma'arij. Baik para sahabat, kita akan lanjutkan ya lebih dalam lagi kajian kita supaya kita mendapatkan intisari dari kajian ini. Para sahabat tahu kan ya, main bola. Main bola itu pasti di stadion. Pasti ketika ada main bola, pertandingan antara klub-klub yang hebat, maka penontonnya juga pasti jumlahnya akan berjubel. Bahkan kalau tidak dibatasi, penontonnya bisa meluber keluar. Bahkan kapasitas stadion pun tidak mencukupi untuk menampungnya. Siapa sih sebetulnya yang menciptakan permainan itu? Kan yang menciptakan permainan itu adalah manusia. Yang menciptakan permainan itu adalah kita sendiri. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam stadion itu ada siapa saja coba? Pasti di stadion itu ada 2 klub yang akan bertanding, yang akan berkompetisi. Dan pasti kedua klub ini semuanya ingin menang. Ya, bahkan sebelum pertandingan dimulai, mereka juga berdoa. Berdoa pada Tuhan yang sama.
dan mereka ingin mendapatkan kemenangan. Ya, bayangkan ya, kalau Allah punya sifat keberpihakan, maka akan sulit kan Allah mengabulkan. Ini dua klub berdoa yang sama, dua-duanya ingin menang ya kepada Allah yang sama. Makanya sebetulnya yang menyebabkan si klub A itu menang dan klub B itu kalah, sebetulnya kan tergantung ikhtiarnya mereka. Kalau mereka tekun dalam latihan, ya sudah. Jadi itu yang dipancarkan ke semesta. Dan Allah hanya mengikuti segala upaya yang mereka sudah lakukan. Makanya di Quran Allah mengatakan, setiap manusia hanya akan mendapatkan apa yang diusahakannya. Jadi kalau ingin menang tidak cukup dengan bermohon kepada Allah. Sebetulnya kalau ingin menang ya berlatih dengan tekun. Jadi kalau kita perhatikan ya di stadion itu pasti ada dua klub itu kan. Nah, yang kedua lebih banyak lagi nih, ada penonton. Ada penonton. Dan yang luar biasanya penonton ini ya kadang larut ya dalam suasana permainan. Larut dalam suasana pertandingan. Kadang-kadang bersorak-sorai ya. Kadang-kadang melontarkan juga ya ucapan-ucapan yang kadang-kadang tidak senonoh ya. Cuman karena ya dia membela klub yang difavoritkannya. Ya. Tetapi jangan lupa ya, di stadion itu ya dari sekian hiruk pikuk, kadang-kadang kalau pemain dengan pemain ya bisa bertengkar. Penonton dengan penonton bisa bertengkar. Karena semua larut dalam permainan. Padahal permainan itu dibuat oleh manusia. Kadang-kadang saya juga suka pengen ketawa ya, aneh sendiri ya. Manusia yang bikin permainan, terus manusia yang pengen menang. Setelah itu juga ada yang ingin memaksakan kemenangan. Terus yang lucu lagi, ikut pertandingan tetapi tidak siap kalah gitu. Bahkan ketika kalah ya kadang-kadang ya mempengaruhi penonton. Lalu penonton juga merusak stadion. Makanya saya juga kadang-kadang aneh dan terheran-heran ya. Padahal cuma sekedar permainan. Saya sendiri senang ya menonton sepak bola. Tetapi saya selalu mengajarkan pada diri saya, kalau nonton bola jangan ada keberpihakan supaya kita bisa lebih objektif. Tetapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi ketika kita menonton bola? Kadang-kadang kita larut dalam permainan itu, sehingga kadang emosi kita juga larut. Tapi perhatikan para sahabat, dalam pertandingan sepak bola itu ada orang yang tidak larut dalam permainan. Dan orang itu namanya adalah wasit. Dan wasit itu hanya sebagian kecil dari kelompok orang yang ada di stadion itu. Dan wasit itu jumlahnya cuma 4. Ada wasit, kemudian ada wasit cadangan, ada hakim garis 1, hakim garis 2. Hanya 4 orang itulah yang tidak pernah larut dalam permainan. Dia tetap gagah siapapun klub yang menang. Dia tetap gagah siapapun klub yang kalah. Karena dia hanya menjadi seorang penyaksi. Dia hanya menjadi seorang penyaksi permainan. Bahkan bisa jadi wasit inilah ya yang menikmati pertandingan yang sesungguhnya. Sebetulnya penonton itu yang berpihak dari sejak awal pasti ya tidak akan bisa menonton yang sebenarnya. Makanya ketika kita sudah ada keberpihakan, percayalah sama saya, keberpihakan hanya membuat kita tersandung pada apa? Kita akan terjebak ketika kita mendapatkan yang tidak diinginkan dan menendang habis-habisan, dan kita akan terjebak ketika kita mendapatkan yang diinginkan, kita akan melekat habis-habisan. Makanya ingin klubnya menang terus, tidak siap kalah. Ketika kalah kemudian sedih. Makanya kan di stadion itu cuma 2 di akhir pertandingan. Ya, ada klub yang menang dan merayakan kemenangan, ada klub yang kalah kemudian sedih luar biasa. Harusnya tidak usah seperti itu. Dan kalau saya perhatikan ya, pemain bola itu ya itu aja. Ya. Jadi ya, musim ini dia membela klub A. Ternyata si pemain ini musim yang akan datang membela klub B. Yang akan datang membela klub. Jadi klub-klub yang berbeda itu pemainnya juga ternyata itu saja. Dan itu membuktikan bahwa sebetulnya itu adalah permainan. Nah, jadi perhatikan para sahabat ya. Wasit itu siapa? Wasit itu adalah orang yang diutus oleh suatu federasi namanya FIFA. Yaitu ya federasi internasional yang membuat aturan main. Dan wasit itu
hanya disuruh untuk menyaksikan pertandingan dan mengikuti aturan main yang diberikan oleh FIFA. Jadi siapa sesungguhnya wasit itu? Nanti akan saya kupas di part yang kedua. Siapa wasit itu? Karena wasit itu bukan bahasa biasa, itu bahasa spiritual. Wasato, ya wasit itu ada di dalam kitab suci. Semoga kita tidak mudah larut ya dalam benar salah, baik buruk, pasang surut kehidupan. Dan ketika kita masih larut, berarti kita masih keluh kesah. Dan kita harus membebaskan keluh kesah itu. Caranya gimana? Carilah ilmu untuk mendapatkan solat yang bukan dibatasi oleh waktu lagi. Pada waktunya solat kita solat, tapi di luar itu kita tetap solat. Aqimis solata li zikri. Dan kita mencapai solat yang doim. Maka itu yang akan membawa kita pada pembebasan diri dari segala sifat keluh kesah. Lanjutkan nanti di part yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.